alam semesta. Bagaimana kita melihat hasil karya Allah itu? Menelaah, memperhatikan hasil karya Allah itu sehingga dapat meningkatkan keimanan kita kepadanya. Kita akan bicara tentang air, dan ini kelanjutan dari tema terdahulu. Kalau dahulu kita bicara penciptaannya, bagaimana Allah menciptakan air, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan air. Maka hari ini kita akan melanjutkan dengan dua topik, mudah-mudahan nanti cukup waktunya, yaitu kita akan bicara tentang karakteristik air, keunikan air, ya, struktur air, dan kita akan bicara distribusi air. Al-Quran bicara tentang banyak hal mengenai air. Agar supaya tergugah keimanan kita dan meningkatkan rasa terima kasih kita kepada Allah, juga meningkatkan keagungan kita kepada Allah, maksudnya supaya meningkat dalam kita mengagungkan Allah. Ketika kita melihat apa yang Dia ciptakan itu, kita mengagumi lalu memuji Allah. Biar zikir kita tambah banyak, biar intensitas kita dalam memuji Allah itu tambah berkualitas, ya. Mari kita lihat bagaimana kebesaran Allah itu di dalam menciptakan air. Nah, kali ini kita akan melihat air dari segi karakteristiknya. Kalau secara kasat mata kan kita lihat air ya biasa aja kali, air ya kayak gitu, ya. Tapi coba kalau yang melihat ahlinya atau pakar, ya, pasti mereka itu luar biasa memahami betapa hebatnya Allah gitu di dalam menciptakan air. Kita akan lihat dari struktur airnya dulu, ya. Bagaimana Al-Quran bicara tentang ini? Emang Al-Quran bicara tentang struktur air. Air itu punya karakter kayak apa? Ya. Kita lihat misalnya dalam surat Yasin ayat 36, ya. Kita akan melihat struktur molekul air. Ya. Di sini kita lihat bahwa struktur molekul air itu, ya, kita lihat dari segi kaidah berpasang-pasangan. Jadi ayat yang akan kita kaji adalah penciptaan makhluk yang berpasang-pasangan. Ya, dalam surat Yasin ayat 36 itu Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Subhana, kita masuk penafsiran ayat, ya. Ini ayat yang berbicara tentang struktur dari molekul air. Nabi dulu walaupun tidak sekolah, tidak belajar IPA, biologi, ya, namun Nabi itu sudah mendapatkan ayat ini. Ayat yang berbicara tentang apa? Bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Nah, apakah air ini juga berpasangan? Ternyata jawabannya iya. Nah, Subhana, maha suci Allah, Alladzi khalaqal azwaj, yang telah menciptakan, ya, kullaha, segala sesuatu itu, azwaj itu berpasangan. Jadi kalau ada positif, ada negatif, ya, ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang, ada laki, ada perempuan. Maka kaitannya dengan struktur molekul air itu ternyata juga berpasangan. Ya. Saya jelaskan sedikit, walaupun saya tidak bisa menjelaskan detail rumus-rumus fisika, ya, terkait dengan air, tapi ini sederhana saja bahwa ternyata molekul air itu terbentuk dari dua ion.
ya. Nanti mohon diluruskan oleh pakarnya kalau saya salah di dalam menyimpulkan apa yang saya baca. Ya. Jadi molekul air itu ya tersusun dari 2 ion, ya, ion positif dan ion negatif. Ion positif apa yang disebut dengan hidrogen, ya, dan ion negatif apa yang disebut dengan oksigen. Nah, atau hidrogen itu disebut kation, lalu oksigennya anion. Nah, rumus kimianya 2 ion tadi disebut dengan H2O atau hidrogen oksida. Nah, teorinya seperti itu. Jadi dalam kandungan air atau struktur molekul air itu ternyata terdiri dari dua ion yang berpasangan. Itulah penjelasan ini, ya, itu termasuk bagian dari kuasa Allah yang ditunjukkan pada kita. Jadi kalau sampai pakar air itu paham tentang struktur molekul air, ya, dan dia ketemu ayat ini, maka dia akan bertasbih. Oh, betul bahwa air yang kita lihat ya hanyalah air, ya, itu ternyata memiliki struktur molekul yang luar biasa, ya, yaitu berpasangan karena terdiri dari 2 ion tadi yang dalam rumus fisika disebut hidrogen oksida atau H2O itu. Nah, sedangkan air murni, ya, itu adalah kumpulan molekul-molekul H2O. Itu jadilah air murni namanya. Karena kan ada air murni, ada air asin, ya, dan seterusnya. Ini kalau kita bicara strukturnya saja, kan kita akan bicara karakter air, karakteristik air, supaya kita paham bahwa penciptaan air itu tidak sesederhana yang kita lihat. Ya, supaya dengan adanya air kita itu makin kagum sama Allah, makin muji Allah, makin berterima kasih, makin berhemat, makin tambah taat gitu. Hanya lewat air. Karena jika kita paham bahwa ternyata air itu memiliki karakter, ya, yang sudah dibicarakan Allah dalam surat Yasin, walaupun dalam Yasin 36 itu tidak hanya bicara air, tapi di situ kan bicara bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Nah, termasuk kandungan dari molekul air itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita bicara molekul air, ya, jadi pergerakan molekul air itu menyebabkan keistimewaan perilaku yang dimiliki air. Coba coro bodon, ya, maksudnya kita bukan pakar fisika, bukan pakar biologi, ya, yang secara khusus menekuni ilmu tentang air, juga bukan peneliti. Nah, tapi coro bodon misalnya, ya, kita itu ketika melihat air, ya, misal ada air bening, ya, misalnya ini aja, ini kan kita lihat ini air, ya, tapi bahwa di sini ini kan ada zat-zat yang dimasukkan, di mana zat itu menjadi larut oleh air. Nah, karakter air, ya, itu melarutkan. Ini yang unik. Karakter air itu melarutkan, ya. Jadi dapat terdisosiasi zat-zat terlarut dalam air. Ya, ini kan kelihatannya cuma air, tetapi bahwa di dalamnya ini sebetulnya ada zat yang larut oleh air. Jadi tanpa air itu nggak akan menjadi sebuah cairan. Ya. Lagi kalau kita ambil segelas air, lalu kita letakkan gula atau garam atau sirup atau kopi atau teh. Nah, karakter air berikutnya apa? Melarutkan sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, sehingga makanya kenapa kita ini disuruh minum air putih yang cukup, ya.
itu sesuai dengan berat badan kita. Oh, kalau berat badannya 50 itu 2 liter misalnya ya. Kalau berat badannya 60, oh 2 liter setengah. Oh, kalau masih anak-anak. Nah, kenapa kemudian muncul anjuran itu? Karena memang air punya karakter melarutkan. Sehingga dia akan melarutkan nutrisi yang ada di dalam darah kita ini, akan melarutkan makanan dan dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh. Karena kalau tanpa adanya air, ya yang namanya protein, ya karbohidrat dan lain sebagainya itu tidak bisa diolah. Ya, sehingga air, ya itu ketika melarutkan sesuatu itu melahirkan sesuatu itu menjadi asam atau basa. Ya, tentu pakarnya pahamlah tentang seperti ini. Nah, di Quran bicara di surat apa, ayat berapa ya, bahwa air itu punya karakter ya. Al-Qamar 49 itu misalnya ya, itu disebutkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu biqadarin ya. Biqadarin itu ya dengan ukuran, dengan sunnatullahnya, dengan aturan, dengan karakter, itu ya makna dari biqadarin. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin ya, bahwa segala sesuatu itu kami ciptakan biqadarin, dengan ukuran, dengan takaran, dengan aturan, dengan karakter, memiliki sifat-sifat tertentu. Ya, senada juga dengan At-Tolak misalnya ya, At-Tolak ayat 3 ya. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu qadra, kadar, ukuran. Oh, air itu punya karakter seperti apa? Oh, dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oh, ketika ada zat dimasukkan ke dalamnya, maka air bisa berfungsi melarutkan. Ya. Oh, ketika kemudian zat itu larut, maka memberi perubahan sifat pada air itu, bisa menjadi asam atau bisa menjadi basa. Nah, kalau kita bicara struktur air, berikutnya ya, kalau air itu punya sifat melarutkan tadi, maka mari kita lihat pada tubuh kita. Nah, tubuh kita ini kan dibutuhkan adanya metabolisme. Nah, air itu sebagai ya prasyarat untuk metabolisme. Karena itu kalau orang kekurangan air, metabolisme tubuhnya buruk sekali. Sehingga supaya metabolisme tubuh itu bagus, maka dia harus cukup airnya. Kenapa? Karena air itu unik banget. Dia punya karakter dan sifat yang luar biasa. Coba kita bayangkan, hanya dengan segelas air misalnya, oh asam lambung aja bisa turun loh. Ya, dengan segelas air aja asam lambung turun. Nah, kenapa turun? Ya kita ini kan dengan gaya gravitasi bumi, kalau tubuh kita ini duduk atau berdiri, semua akan jatuh ke bawah. Beda kalau minum sambil terlentang. Nah, dia datar begini, tidak ada gaya gravitasi bumi ke bawah. Itulah mengapa kemudian minum itu harus duduk ya. Dan kalau duduk saringannya fungsi, nggak los. Tapi kalau walaupun berdiri itu kita dapat gaya gravitasinya, air turun ke bawah sehingga asam-asam lambung itu bisa digelondor ke bawah ya. Tetapi saringan tadi menjadi nggak fungsi ketika berdiri. Jadi makanya harus duduk. Duduk ini tetap ada gaya gravitasi. Semua yang jatuh itu pasti ke bawah, itu termasuk asam lambung pasti turun kan gitu. Nah, dan saringan itu menjadi fungsi. Jadi sedetail itu Allah itu menciptakan organ tubuh kita. Nah, dan di mana letak keunikan airnya? Kalau tadi saya sampaikan bahwa
dia itu punya sifat melarutkan. Nah, tidak hanya untuk manusia, proses fotosintesis tumbuhan itu kan dibutuhkan air. Karena kalau kita manusia ada metabolisme tubuh yang mutlak harus ada air di situ, ya, untuk memasak atau mengolah, maka begitu juga untuk tumbuhan. Karena tumbuhan itu kan ya butuh juga mengolah sari makanannya melalui proses fotosintesis. Nah, berikutnya air ini juga punya keunikan, ya sifatnya seperti kegaraman dan keasaman. Kita luar biasa ya. Saya baca tentang fungsi air bagi ginjal, itu luar biasa. Jadi ternyata ginjal itu kan organ tubuh yang fungsinya apa? Menyaring darah. Ya, menyaring darah. Kita sendiri nggak pernah lihat ginjal kita ya, karena dia ada di dalam. Dia itu hanya sebesar telur mungkin, ya. Tetapi fungsinya yang sangat luar biasa. Maka kalau bicara ginjal itu bicara air, gitu. Karena apa? Ginjal itu punya fungsi yang sangat besar bagi tubuh kita, itu menyaring darah. Kenapa darah harus disaring? Ya, karena memang ada kotorannya. Karena darah itu kan hasil pengolahan makanan kita, kemudian diolah menjadi darah. Nah, nyaring, yang disaring apanya? Ya, pembuangan sisa-sisa yang nggak berguna bagi tubuh, ya. Itu ginjal membuang sisa metabolisme tubuh itu ke urin, dibuang ya lewat urin. Makanya kalau kita cek lab, urin itu bisa menunjukkan berapa besar protein kita, kan begitu ya. Memang dari situ kelihatan apakah mengandung sel darah merah apa enggak, kan bisa ketahuan. Nah, kemudian ginjal itu juga punya tugas luar biasa, membawa unsur bermanfaat dalam darah. Ya, nah, bicara ginjal, bicara darah, bicara ginjal, bicara air. Nah, maka orang yang gagal ginjal itu kan fungsi penyaringnya itu sudah tidak normal. Bayangkan kalau ditaruh dalam badan kita itu cuma segede telur, tapi mesin pencuci darahnya segede apa? Ya. Nah, ini kita perlu syukuri lah. Ya tentu mensyukurinya lewat apa? Lewat merawat. Tentunya lewat merawat. Artinya gini, kalau Allah itu menciptakan air dan dia juga dengan rumitnya menurut pandangan manusia ya, proses penciptaan air itu dan luar biasa uniknya karakter air itu, kalau kita paham, maka kita akan benar-benar mensyukuri itu dengan cara menghargai betul-betul bahwa air yang masuk ke tubuh kita haruslah air yang bersih, air yang sehat. Itu kenapa? Karena kita paham bahwa air itu diciptakan Allah tuh gak sembarangan. Kalau sekarang memang kita mendapatkan air murni yang bersih itu memang ya sudah sulit ya. Kebanyakan sudah lewat proses sterilisasi misalnya. Karena untuk mendapat langsung dari sumbernya kayak orang zaman kuno dulu ya, di zaman ini tentu sulit. Bahkan air itu sampai ke kita kalau sekarang kan lewat pipa-pipa. Artinya nggak langsung dari sumbernya kita ambil begitu. Jadi dari sumbernya itu masih melewati beberapa jalur-jalur yang mungkin terkontaminasi oleh apapun di situ. Ini. Nah, ini sebuah contoh. Jadi Allah itu berfirman tadi ya di dalam ayatnya bahwa Aku ciptakan segala sesuatu itu dengan aturan, kadar, ketentuan, cara bekerjanya dia, termasuk air ini. Air dicipta dikasih karakter yang khusus, ya, yang hasil kerjanya air ini sangat bermanfaat dan menguntungkan makhluk-makhluk, tidak cuma manusia, ya, binatang, tumbuhan pun sama, ya, merasakan keuntungan yang sama.
Lagi saya tambahkan, keunikan air yang lain lagi apa? Ini dari segi sains ilmiahnya. Kalau tadi ayatnya sudah saya sampaikan, ya karakter air setidaknya dibahas pada 2 ayat tadi, ya Yasin 36 dan yang kedua tadi. Nah, keunikan air berikutnya apa? Ini adalah sebuah ciptaan Allah yang bisa dijumpai dalam 3 kondisi air. Air itu bisa kita jumpai dalam kondisi cairan, bisa kita jumpai dalam kondisi padat, beku ya, es, bisa kita jumpai dalam bentuk gas atau uap. Apa ada benda lain yang kita jumpai dalam 3 kondisi? Satu ciptaan tapi bisa terwujud dalam 3 kondisi. Apa kira-kira? Nah, air ini. Nah, jadi di mana letak uniknya air itu? Dia bisa kita temui dalam 3 kondisi. Ya, Allah tahulah manusia itu membutuhkan 3 bentuk air. Kita butuh air yang padat, misalnya di kutub itu fungsinya apa? Loh, itu stok. Itu stok itu. Air yang Allah sediakan di bumi ini sebetulnya mulai dari diciptakannya langit dan bumi sampai hari ini itu ya sama aja. Dia hanya melewati proses daur ulang aja. Jadi yang diminum oleh moyang kita dengan yang sekarang itu sebetulnya ya sama saja. Ya. Kan dia hanya didaur ulang saja. Ya, bersih, kotor dibersihkan, turun, bersih, kotor dibersihkan, hanya begitu saja. Nah, dalam bentuk uap kita lihat di mana banyak orang tidak mengamati itu, bahwa ketika air itu kena panas ya dia akan menguap. Embun itu yang kita dapati pagi hari itu, ya. Kalau matahari sudah muncul, embunnya kan lama-lama hilang karena dia menguap. Nah, es di kutub itu kalau ya globalisasi, ada pemanasan global ini, dia bisa mencair dan akhirnya berwujud air. Itu bisa dikatakan stok air juga, ya, air yang dalam bentuk padat atau es. Ya, berikutnya keunikan yang lain tadi saya sampaikan bahwa jumlah air itu relatif tetap selama kurun waktu sejarah manusia. Jadi cuma perputarannya saja sebetulnya. Ya, jadi umpama kita sudah dijatah, tapi kok kemarau, sebetulnya bukan jatahnya yang kurang, tapi air yang mestinya ke tempat tujuan itu nggak nyampe karena mungkin ya prosesnya diganggu oleh manusia. Lalu air itu pasti akan berpindah ke tempat yang lain. Itu uniknya air. Lagi, apalagi keunikan air. Saya bertanya, kira-kira nih menurut Bunda nih, di jagat raya ini air tawar dan air asin itu prosentasenya mana lebih gede? Coba. Anak kita tiap hari kan yang kita temui air tawar nih. Apalagi kita jauh dari laut. Ya. Ya. Tapi sesungguhnya bahwa air tawar itu kecil, hanya 2-3% di bumi ini. Jadi persentase ketersediaan air di bumi ini sesungguhnya yang besar adalah air asin. Karena apa? Daratan dengan lautan itu luas lautan. Sehingga air tawar dan asin itu lebih banyak asin. Tetapi betapa kita takjub bahwa dari porsi yang sedikit yang tawar ini bisa nyukupi hajat semua makhluk, dari manusia, hewan, tumbuhan, semuanya cukup. Padahal cuma 2-3%. Nah, jadi ketika yang lebih banyak itu asin gitu ya, tapi hajat-hajat penghuni bumi ini tercukupi. Ya, luar biasa. Jadi kalau memang dilihat dari permukaannya, bumi kita itu kan memang lautan itu lebih besar daripada daratan. Lagi banyak sekali sebetulnya ya keunikan air itu. Jadi penafsiran ayat yang pada kalimat biqadarin itu sejatinya
kalau mau dimaknai ya dari segi tinjauan sains ya, itu kita akan berdecak kagum. Tadi kita sudah tahu bahwa keunikan air itu sifatnya melarutkan ya, bisa didapati dalam 3 kondisi. Kemudian dia bisa memberikan efek kegaraman dan keasaman ya. Kemudian dia juga bisa mencukupi hajat kita walaupun prosentasenya tidak lebih besar daripada air asin ya. Kemudian kita lihat lagi apa? Kalau kita bicara tentang tegangan permukaan air, ya mungkin saya sendiri sebagai orang awam tentang keilmuan yang seperti ini pun menurut saya itu ilmu baru. Jadi sebetulnya air yang netes atau yang muncrat atau yang mengalir itu sesungguhnya mereka punya tegangan masing-masing, dan itu kan nggak pernah terfikirkan oleh kebanyakan manusia. Ya pokoknya hujan gitu aja. Kenapa dia rintik-rintik? Orang tidak banyak yang berpikir kenapa tetesan air hujan kok bentuknya kayak gitu ya. Nah ternyata itu semua tidak terlepas dari karakter air, di mana air itu punya tegangan sebetulnya ya, tegangan permukaan air yang kadang dia netes ya, seperti tetesan air hujan yang airnya tuh bulet-bulet netesnya ya. Kemudian ada juga yang bentuknya itu kalau hujannya deras ya, maka tetesannya bentuknya akan berbeda lagi. Coba kita lihat kenapa bebek itu bisa berenang di permukaan air. Bebek, burung, ada kan hewan-hewan yang bisa berenang di permukaan air dan dia tidak tenggelam. Nah, itu bagian dari keunikan air, bahwa itu tidak terlepas dari tegangan permukaan air. Air itu kan ada permukaannya, ada kedalamannya. Termasuk mengapa kapal itu mengambang di air juga. Ya, itu tidak terlepas dari tegangan permukaan air. Ya. Apakah unik kalau apakah air itu unik ketika kita melihat kapal segede itu di lautan mengambang di atas? Kenapa dia tidak tenggelam? Nah, ya pasti kalau orang menggunakan akalnya untuk berpikir, dia akan mengiyakan bahwa itu unik. Kok bisa ya? Air itu. Ya. Bagaimana dia bisa menyangga sesuatu? Nah, kita berenang aja coba kita pikirkan, kenapa bisa begitu, gitu kan? Ketika kita berenang itu loh, ya, mau yang beratnya 60 kilo, mau 70 kilo, tetap kalau berenang mengambang kan gitu. Ya, yang gemuk pun mengambang. Nah, itu kan termasuk keunikan air yang mestinya ketika kita membaca ayat-ayat tadi itu kita ada penghayatan ya. Surat Al-Qamar ayat 49 tadi itu ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, itu kalau kita hayati ya, itu sampai ke situ semua. Oh iya, termasuk ketika Allah ciptakan air itu ya, dia ngompliti dengan hukum-hukum sunatullah menyangkut air itu sendiri ya. Bayangkan kalau dalam tubuh kita ini air yang keluar dari mata itu berbeda dengan air yang keluar dari hidung, berbeda dengan air yang keluar dari mulut kan gitu. Beda lagi dengan air yang keluar dari pori-pori tubuh, keringat ya. Beda lagi dengan air yang keluar dari lubang kencing kan gitu. Beda lagi dengan air yang keluar dari lubang vagina. Beda, bahwa setiap lubangnya dari tubuh kita ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Airnya itu bisa berbeda-beda gitu loh. Ya, kira-kira kalau kita berpikir itu mesinnya macam apa kan gitu. Sedangkan air yang kita masukkan sama loh. Ya, 1 gelas atau 2 liter air mineral, tapi begitu diproses dalam tubuh itu mengeluarkan ya sesuatu yang
berbeda-beda, tidak sama. Ya, begitu juga At-Tolak ayat 3 tadi, ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sudah, percayalah Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan cara, ketentuan, takaran, aturan, ya, tersendiri. Jadi begitu Allah itu mencipta sesuatu nggak dibiarkan. Begitu mencipta langsung Allah mengatur sesuatu itu. Kalau yang dicipta air, Allah mengatur hukum-hukum terkait air. Oh air, bahwa sifatmu itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oh air, kamu itu tak cipta membawa sifat melarutkan. Oh kamu tak cipta, ya, asin. Oh kamu tak cipta itu bisa menjelma dalam 3 bentuk, cair, padat, dan gas. Itu semua ada dalam Lauhil Mahfud, ya, tertulis rapi, ya, dalam qada dan qadarnya Allah sana. Ya, kalau dulu kita pernah membahas tentang takdir, ketentuan Allah, itu termasuk takdir Allah terhadap air. Bahwa air itu salah satu ciptaan Allah yang tidak sederhana, tetapi dia dicipta dengan kehebatan Allah sehingga melahirkan kemanfaatan yang luar biasa untuk semua makhluknya. Nah ini kita bicara 3 ayat saja yang kita bahas menyangkut karakter air. Nah selanjutnya masih ada waktu, kita lanjutkan dengan distribusi air sekarang. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang distribusi air. Jadi kalau Allah itu emang jatah kita air, sebetulnya air itu dibagikan kemana aja sih? Ya, kalau gambarannya kita di rumah kita sendiri. Nah, air di rumah kita itu ditempatkan di mana aja sih? Oh, di tandon, ya kan? Ada, kita punya tandon. Oh, yang toiletnya ada bak tampungannya, ada, ditaruh di bak, ya. Nah, kalau ada lagi yang mungkin pakai gentong, ya toh, nah, ditaruh di gentong. Itu kan miniaturnya kalau di rumah kita. Tuh, air di rumah saya itu distribusinya kemana saja, nah gitu ya. Nah, ini kita bicara alam semesta. Nah, di alam semesta ini Allah mendistribusikan airnya itu kemana aja sih? Ya, nah kan? Sebagian Allah itu letakkan di laut, ya, dibagi ke laut, ya, yang tadi kita sudah ketahui bersama bahwa yang ditaruh laut ini prosentasenya lebih besar, ya. Sebagian lagi di mana? Di permukaan bumi. Ya, karena bumi ini kan ada permukaan, ada perut. Nah, yang ketiga di mana? Di dalam bumi sono. Kalau kita bikin sumur buatan, gali, nah itu kemudian keluar sumber mata air, itu namanya yang ditaruh di dalam air. Ada lagi di mana? Di atmosfer. Jadi dibagi-bagi di laut, di permukaan bumi, di dalam perut bumi, dan di atmosfer. Dan itu Allah sudah bicara pada Nabi kita lewat ayat-ayatnya bahwa air yang diciptakan Allah itu ditempatkan di mana saja. Ya, keuntungan kita orang-orang yang hidup di era modern ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, kita bisa mempelajari dari segi sains bahwa karakter air dan gelagat air dan sumber-sumber air itu ada di mana. Kita sudah terbuka luas, ya, fasilitas untuk mempelajarinya, ya. Bahkan walaupun kita bukan pakar pun, ya, lewat media sosial kita sudah bisa mengakses, ya, bagaimana distribusi air itu, ya, Allah tempatkan. Baik, kita akan melihat sekarang An-Nur ayat 43, ya, kaitannya dengan distribusi air ini. Bagaimana Allah bicara tentang distribusi air ini, ya?
Kalau kita bicara distribusi air itu kita tidak terlepas bicara tentang daur ulang air. Ya, tentang daur ulang air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masuk ke An-Nur 43. Alam taro, tidakkah engkau lihat? Apa kamu nggak berpikir? Apa kamu nggak merenung? Ya. Anallaha, bahwasanya Allah yuzji sahaba. Sahab itu awan. Ya. Allah itu menjadikan awan itu bergerak. Saya kira kita sepakat kalau melihat awan itu bergerak, nggak diem, ya. Nah, kita makhluk yang diberi akal ini diajak berpikir. Coba kau perhatikan awan itu bergerak. Tsumma yu'allifu bainahu. Ya. Yu'allif. Ya, tumpuk, menumpuk, berkumpul. Ya. Tsumma yaj'aluhu rukama. Nah, jadi awan itu berkumpul, ya kan, bergerak nih. Bergerak lalu ngumpul, ya, jadilah dia bertumpuk-tumpuk. Itu rukama. Ya, itu bertumpuk-tumpuk. Fataro, lalu engkau lihat al-wadqa, ya, al-matoro, hujan. Oh, berarti awan itu mengandung air hujan. Di mana air hujan itu disimpan Allah di angkasa sana loh, airnya itu. Ya, yang ketika ditumpahkan kita lihat guyuran hujan itu, berarti kan awan itu pecah lalu ya mencurahkan air hujan. Yakhruju min hilalihi, ya. Kita lihat yakhruju itu keluar, hilal itu celah-celahnya, dan kita lihat air itu tumpah dari celah-celahnya. Nah, ini distribusi air, ya. Wa yunazzilu minas sama, dan dia juga menurunkan dari langit, ya, menjibalin, ya. Ya, gumpalan awan tuh saking gumpalnya tuh jadi kayak gunung gitu loh. Nah, fiha min barotin. Nah, jadi barot itu es. Jadi kan air itu kan kalau pada suhu dingin dia membeku, ya. Itu kalau pada suhu panas dia menguap. Nah, maka kadang kan terjadi hujan es, ya. Berarti itu apa? Cuacanya saking dinginnya gitu. Kalau di negara yang punya 4 musim itu kenapa ada salju? Ya, hujan salju. Ya karena dipicu oleh apa? Suhu yang dingin sekali, sehingga air itu ketika di tempat yang dingin sekali maka jadi es. Ya lihat aja freezer kita di rumah. Kan dengan suhu udara yang sangat rendah, dingin, air membeku. Maka jadilah hujan es, ya. Ini wa yasrifuhu amma yasha, ya, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Yakatu sana barqihi yadhabu bil absar, kilauan kilapnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ini bicara tentang proses turunnya hujan, bahwa Allah itu ketika membagi air itu lewat proses turunnya hujan. Mulai dari terciptanya awan itu adalah uap air. Awan ngumpul bertumpuk-tumpuk sampai kepada yang jenisnya cumulonimbus. Cumulonimbus itu yang berat, jenis airnya udah banyak dan siap dicurahkan ke bumi ini. Nah, maka ketika turun ke bumi ini, kita lihat keunikan air tadi, dia ada tegangan permukaan air kan, ya. Nah, sehingga tegangan itu akan berbeda-beda, ya, di satu tempat dengan tempat yang lain. Sehingga kalau di Indonesia, ya, turunnya ya dalam bentuk air. Nanti kalau di negara yang sedang musim dingin, turunnya jadi salju kan gitu. Ya, beda-beda.
Ini. Nah, sampai juga bicara tentang apa? Yang mengiringi hujan turun tuh biasanya apa? Kan ada petir, ada guntur, ya. Itu bagian dari sunnatullah. Nah, sehingga kenapa ketika ada angin kenceng banget itu diceritakan petani itu girang, ya. Kenapa? Oh, berarti ini kan salah satu tanda bahwa akan turun hujan. Apa kaitannya angin dengan hujan? Ya, karena pergerakan awan itu butuh angin. Malaikat di sini yang diperintah Allah untuk menggerakkan, menggiring awan itu sampai ke tempat tujuan di mana Allah kehendaki. Ya, di mana Allah menghendaki hujan itu diturunkan, ya awan itu digiring ke situ. Nah, bicara distribusi air itu tidak terlepas dari bicara tentang daur ulang air. Ya. Nah, bicara daur ulang air itu tidak bisa terlepas dari bicara proses turunnya hujan. Ya. Beberapa hari ini kan kita dapat hujan ya. Ya, tapi rata-rata malam hujannya. Nah, tentang pergantian musim dan sebagainya, sesungguhnya ini ada yang mengatur ya di balik ini semua. Itu bukanlah suatu proses yang kebetulan, tetapi memang itu di bawah pengaturan zat yang maha besar ya, maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu nanti tidak semua ayat saya sampaikan terkait dengan distribusi air ya, hanya beberapa contoh ya agar kita ada gambaran ya, ada gambaran. Oh, ternyata Allah itu dengan sempurnanya gitu ya membagi-bagi air ya di alam semesta ini. Nah, yang ada kaitannya dengan angin itu ayat sesudahnya, misalnya Ar-Rum ayat 48. Makanya kita nggak boleh mencela angin ya, karena kan angin itu ada yang membawa rahmat, ada yang membawa musibah. Nah, kategori yang membawa rahmat itu termasuk lantaran angin maka turun hujan. Hujan itu air, air itu rizki. Maka kita nggak boleh mencela angin, walaupun ada angin yang membawa musibah. Nah, ayatnya mana yang bicara tentang ya perang angin, ya perang angin di dalam distribusi air ini? Ya, Ar-Rum 48 itu. Allahul ladzi yursilur riyah. Nah, ini Allah lah yang mengirim angin. Nah, tentu ini lewat malaikat yang menggerakkan, tapi yang perintahkan siapa? Allah. Angin itu ciptaan Allah. Jadi dia bertiup kemana? Yo terserah Allah. Ya. Namun kalau kita lihat kayak Nabi Sulaiman itu ya, itu kan diberikan kelebihan oleh Allah apa? Bisa mengendalikan angin ya. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin, bisa perintahin angin itu agar bertiup kemana, yaitu salah satu dari mukjizat yang Allah anugerahkan pada beliau. Nah, Allah lah yang mengirimkan angin, fatuthiru sahaba. Ayatnya bunyinya fatuthiru sahaba. Lalu angin itu menggerakkan awan. Ini yang detail di sini. Fayak sutuhu fis samai, dan Allah membentangkannya di langit ya, kaifa yasha, ya menurut yang dia kehendaki, terserah Allah dong ya. Wa yaj'aluhu kisafa, Allah juga menjadikan awan itu bergumpal-gumpal. Kita sudah menyaksikannya itu. Fatarul wadqa, lalu engkau lihat hujan, yakhruju min khilalihi, keluar dari celah-celahnya. Fa idza asaba bihi mayyasha, maka apabila dia menurunkannya pada hamba yang dia kehendaki ya, min ibadihi, di antara hambanya, idahum yastabshirun, tiba-tiba mereka gembira ya, termasuk petani yang tadi tak sampai ini itu
petaninya itu seneng banget kalau ada hujan turun. Karena apa? Tentu proses pengairan bagi pertaniannya itu mudah, gampang. Ya, petani suka banget dengan hujan, ya. Tapi hujan yang terlalu gede pun nggak suka karena ya bisa mendatangkan musibah. Nah, maka kenapa kalau ada angin kenceng petani seneng? Karena petani termasuk orang-orang yang memperhatikan gerak-gerik, ya, proses yang terjadi menyangkut turunnya hujan, gitu. Ya, maka ketika hujan turun ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Ya, salah satunya yang seneng itu petani karena kaitannya butuh air. Yang nggak seneng mungkin pedagang kerupuk karena kerupuknya nggak kering. Ya, nah ini bagian dari kuasa Allah ya untuk mendistribusikan air. Tanya jawabnya sudah ada belum? Sudah ada? Oh iya. Kalau sudah ada ya saya jawab dulu. Bolehkah kita menyetel murotal di dekat galon air mineral dengan tujuan supaya air ini menjadi lebih baik kualitasnya karena menyerap gelombang-gelombang suara dari murotal tersebut? Ya, insya Allah tanpa niat kesyirikan. Ya, syirik atau tidak memang kuncinya adalah niat atau hati. Dulu saya pernah menyampaikan hasil temuan orang Jepang terkait reaksi air. Kan pertemuan sebelum ini kita bahas tentang reaksi ya, kalau tidak salah ya. Air itu bisa bereaksi gitu kan ya. Nah, memang air itu bisa bereaksi, ini termasuk keunikan air juga. Nah, dia bereaksi ketika kita mengucapkan sesuatu, ya, baik atau buruk bisa mengakibatkan reaksi ya pada air itu. Kalau ucapan kita baik, maka reaksinya positif kan gitu. Nah, kalau kita meniatkannya karena oh Allah itu ternyata punya kehendak ya memberikan karakter air itu bisa bereaksi atas ucapan kita, ya nggak apa-apa. Toh itu kita niatkan untuk menjalankan sunatullahnya juga. Tapi tentu itu untuk air yang terbuka ya. Kalau galon itu kan rapat ya. Jadi ketika ada penghalang itu bagaimana reaksinya? Hasil penelitian yang saya tahu itu air yang terbuka. Jadi getaran suara kita itu yang kemudian gelombangnya itu langsung menimbulkan reaksi pada air. Tapi ketika air itu kemudian terhalang oleh benda seperti misalnya galon gitu ya. Kalau posisinya galonnya itu terpasang, ya saya nggak tahu hasil penelitiannya seperti apa ya. Jadi yang saya tahu reaksi itu akan terjadi pada air ketika tidak ada penghalang. Jadi antara suara kita dengan air kita itu ya. Nah, kalau menyetel murotal itu juga mewakili suara manusia ya, tapi sudah didigitalisasi ya. Ya mudah-mudahan juga ada efek positifnya gitu. Ya. Kemudian berikutnya, apakah benar di tiap air hujan yang turun itu gimana? Apakah benar di tiap air hujan yang turun itu dikirim Allah juga malaikat? Maksudnya gimana? Apa benar di tiap air hujan yang turun itu dikirim Allah? Benar, tiap air hujan yang turun pasti dikirim Allah. Tapi juga malaikatnya nih gimana maksudnya? Juga apa jaga ya? Juga kali ya. Jadi gini loh, tiap air hujan yang turun pasti dikehendaki Allah dan Allah perintahkan malaikat untuk nurunkan. Kalau malaikat itu tidak disuruh, ya dia tidak mengerjakan. Jadi komandonya
komandannya, yang kasih perintah turunkan atau tidak itu Allah. Nah, pelaksananya yang menurunkan itu malaikat. Itu semoga seperti yang diharapkan jawaban saya. Ustadzah, kita boleh minum sambil berdiri itu dalam keadaan seperti apa? Oh ya, kebolehan minum sambil berdiri itu tentu dalam kondisi darurat. Berbaring pun boleh kok kalau darurat, kayak orang sakit ya, diinfus, kemudian nggak boleh duduk oleh dokter. Ya, orang-orang pasca operasi yang tidak boleh banyak gerak, hanya terlentang, itu boleh. Dan orang sakit itu yang ngurus adalah Allah. Kalau orang sakit itu memang pengecualian sih ya, gitu. Sekarang gini, minum itu bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, bisa sambil tengkurap gitu. Dengan berbagai posisi minum itu bisa kita lakukan. Tapi mana yang terbaik? Yang terbaik itu duduk, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, adapun kalau duduk nggak memungkinkan karena ada satu sebab, ya, misal kita ada di suatu acara, yang acaranya itu berdiri, kayak tabligh akbar misalnya, itu kan kalau jumlah masanya ribuan dan semua berdiri, mau duduk sampai nggak bisa takut keinjek, lah itu baru boleh ya. Dalam kondisi darurat itu baru boleh. Tapi sebisa mungkin jika bisa duduk, maka duduklah, karena ya akan memfungsikan filter ya, saringan yang ada pada ginjal itu, agar air yang terserap adalah air yang positif. Nah, kalau berdiri pun nggak bisa, ya tadi seperti saya sampaikan, berbaring pun juga boleh kalau itu darurat. Tapi ketika nggak darurat, jangan sekali-kali itu dilakukan karena akan membahayakan. Apalagi minum sambil tengkurap. Nah, bahaya. Itu ada orang kan tersedak air fatal loh ya. Itu loh. Bisa sampai menutup jalan nafas. Ya. Apa-apa yang dicontohkan Nabi itu sudah yang paling bagus. Ya. Apalagi nih, kadang was-was karena banyak berita orang terkena musibah ketika wisata ke pantai. Apa saja adab dan doa kita ketika pergi berwisata ke pantai? Oh ya, ini masih kaitannya dengan air sih ya, air laut. Ya nggak apa-apa. Gini, berwisata itu satu tergantung niat. Niatnya kalau mau tadabbur alam, mensyukuri nikmat Allah, itu berpahala, artinya manfaatnya dunia akhirat. 2, kalau niatnya sudah karena Allah, mestinya caranya selaras, betul tak? Kalau niatnya baik, mesti diikuti dengan tata cara yang baik. Misalnya kalau ditanya nih adabnya ke pantai ya, adabnya ditanya ya tadi, adabnya ya misalnya yo menutup aurat gitu loh ya, diikuti dengan adab yang baik gitu. Yo terus nggak pakai bikini, artinya ke pantai mau ngapain? Kalau orang ke pantai mau berjemur, lah yang mau dijemur bodinya ya pakai bikini ya. Tapi orang ke pantai mau apa? Nah, mau tadabbur, mau mensyukuri nikmat Allah ya, mau refreshing misalnya, ya pasti caranya ngikuti, akhirnya melahirkan adab-adab yang terpuji. Aurat tetap ditutup, kemudian juga tidak mengganggu orang lain. Kan kadang di pantai bisa juga keberadaan kita ini membahayakan orang, sangat bisa ya di pantai ini ya. Tidak mengganggu apa? Kebersihan pantai itu. Jangan sampai kemudian membuang sampah di situ, air banyak gini, ntar sampah kan ke bawah. Lah, kalau dia kemudian dimakan ikan, ikannya kesedak sampah kita bagaimana? Nah, tentu itu adab-adab yang perlu kita perhatikan, bahwa di situ ada habitat lain. Walaupun kelihatannya di permukaannya sepi, tapi di dalam laut itu berapa banyak makhluk yang hidup ya, dan akan terganggu dengan sampah kita misalnya ya. Nah, kalau doanya ya doa bepergian,
sebagaimana Bunda yang sudah biasa berdoa ya ketika bepergian, dan terlebih lagi Bunda, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, agar kita dihindarkan dari segala kemadorotan. Karena umpama ada angin membawa rahmat, ada angin membawa musibah. Kalau kita di pantai, air itu ya sama. Air itu bisa membawa rahmat, bisa membawa musibah. Jangan sampai kita hanyut terbawa air, ya, tenggelam dan sebagainya. Nah, doa yang lain dihindarkan dari bahaya seperti Al-Falaq, seperti An-Nas, ya. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, 3 serangkai ini bagus banget. Ya, begitu turun mobil mau ke area pantai, berdoa dulu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah, ya, dan sebagainya. Apa maksud air mustakmal? Mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci, ya. Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Kalau musyammas itu yang kena matahari, ya, yang terpapar matahari, syams. Ustazah, kita boleh nggak nyimpen air hujan? Katanya bisa untuk menyembuhkan penyakit. Lah ini yang nyerempet syirik itu kuncinya di hati. Supaya nggak syirik, begini caranya. Adakah temuan ilmiah tentang manfaat air hujan? Saya sendiri sudah pernah membaca hasil penelitiannya. Tapi kan nggak serta-merta air yang ditadai langsung disimpan. Tapi setahu saya itu air hujan itu diproses. Saya sendiri tidak paham dan tidak pernah praktek itu. Tapi memang ada. Coba nanti browsing di internet aja. Untuk mendapatkan air mineral yang bermanfaat bagi tubuh kita itu lewat nadai air hujan. Ya. Sekarang persoalannya begini, lah kalau kita nadainya di bawah genteng, terus gentingnya tadi itu, maaf ya, di atas ada bangkai tikus, itu ada bangkai tekek misalnya, bagaimana? Nah, jadi itu sebuah proses yang menurut saya ada ilmunya gitu. Saya pernah membaca hasil penelitian itu, dan bahkan sudah ada teman-teman yang membuat air konsumsi itu lewat nadai air hujan. Hanya saya tidak paham secara pasti itu bagaimana prosesnya. Monggo silakan nanti itu dipelajari, ya, bagaimana cara nyimpen atau apa sih bahasanya itu, nyetok, ya, air konsumsi dari air hujan, ya, supaya kita nggak kena dampak bahayanya juga. Tentu harus melalui proses yang benar. Apakah benar kalau ada pelangi tandanya para malaikat turun ke bumi? Ya, memang tidak ada hadisnya sih yang bicara bahwa tandanya malaikat turun ke bumi itu pelangi, ya, nggak ada. Pelangi itu kan hanya hasil reaksi, ya, setelah hujan turun itu. Setahu saya, ya, kalau malaikat turun itu setahu saya, ya, kalau yang ciri-ciri malam qadar itu alam semesta hening, ya, tidak ada angin ribut, ya. Malaikat turun itu misalnya ketika kita membaca ayat-ayatnya misalnya. Nah, saya tidak pernah menjumpai dalil bahwa tanda malaikat turun itu pelangi. Berikutnya, air yang bagaimana yang bisa didoakan sebagai obat? Ya, air yang bersih, air yang bersih, ya, air yang sehat tentunya. Apa saja doanya untuk penyembuhan suatu penyakit melalui media air? Begini, tadi kan saya sampaikan bahwa air itu bisa bereaksi, ya. Nah, reaksi positif itu kalau, ya, kita membacakan
kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat baik. Ya, jadi kan kalimat baik apa saja ya boleh. Ya. Kalau kita bisa membaca Al-Quran ya dari Al-Quran. Kalau nggak bisa dengan bahasa kita pun boleh, selama yang kita ucapkan itu baik-baik. Mohon pencerahan tentang manfaat air hujan itu dalam Al-Quran di surat apa saja. Oh bagus ya, nanti sebetulnya kita akan sampai ya Bunda untuk pertanyaan ini. Manfaat air hujan yang dibicarakan dalam Al-Quran itu, nah yang sangat jelas adalah menumbuhkan tanam-tanaman. Nah nanti akan ada ayat-ayat yang bicara ketika hujan turun itu kemudian tanaman terus subur. Nanti ya sesi setelah ini untuk bulan depan pertanyaan Bunda ini akan terjawab insya Allah. Sebetulnya waktu bulan lalu kita bicara pendahuluan tentang materi ini, saya sudah sampaikan manfaat air hujan. Yang dari Al-Quran pun sudah saya sampaikan, memang tidak seluruhnya. Ya, nanti kita akan sampai ke situ. Berikutnya, air hujan itu kan bisa dipakai wudhu. Ya, itu air hujan langsung tanpa terhalang genteng atau gimana? Ya, air hujan itu suci, sifatnya suci karena sudah disterilisasi oleh Allah di angkasa sana. Dia punya alat dari Allah, ya suci. Nah, selama air itu tidak terkontaminasi oleh najis sehingga berubah warna, bau dan rasa, maka boleh digunakan untuk wudhu. Silahkan ya. Ya misal nampung nih di halaman atau dari grojokan. Asal grojokannya tadi katakan pralon ya, pralonnya itu tidak mengandung najis, ya nggak apa-apa. Jadi air hujan yang ditampung langsung atau terhalang, kalau di sini ngalirnya lewat genteng, asal gentengnya tadi tidak terkontaminasi oleh najis, ya tetap suci, sifat airnya tetap suci, boleh aja dan itu mensucikan, boleh dipakai untuk berwudu. Nah, ya tadi contoh saya masalahnya nanti di genteng itu ada bangkai apa enggak misalnya ya. Ada hal-hal yang mengkontaminasi kesucian air tadi sehingga menyebabkan air tadi berubah 3 unsurnya, warna, bau dan rasa. Ya, kalau selama itu mempengaruhi ya maka membuat air tadi menjadi tidak suci dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Gitu. Ini sudah habis pertanyaannya. Kalau masih ada waktu ya saya tambah lagi. Ini untuk air ini memang butuh beberapa sesi, nggak apa-apa ya. Sudah saya hanya cuplek-cuplek ayatnya saja kok. Tidak semua kita bahas. Nah, sambil nunggu pertanyaan lagi, misalnya nih surat Al-Jasiyah ayat 5-6 itu juga bicara tentang air hujan itu. Ya, bicara tentang air hujan. Waqtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Bunda yang mana tadi, yang bertanya manfaat air hujan dalam Al-Quran itu surat apa saja. Ini salah satunya Al-Jasiyah 5-6 Bunda. Pada pergantian malam dan siang ini bicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Nah, dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Manfaat air hujan adalah menyuburkan tanah. Wa tasrifir riyah ya, dan perkisaran angin. Jadi ini bicara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu pergantian malam dan siang,
diturunkannya air hujan, lalu perkisaran angin. Ya, satu dulu Bunda, nanti besok saya tambah bulan depan ya. Ini Ar-Rum Al-Jasiyah ayat 5 sampai 6. Ada lagi pertanyaannya? Sudah? Habis? Waktunya habis? Masih. Ya. Baik. Nah, bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya lewat yang tampak di jagat raya ini? Ya, maka sebetulnya ini belajar tapi lewat ciptaan. Meningkatkan iman lewat menganalisa hasil karya Allah. Kita kan tiap hari merasakan hembusan angin ya. Kalau pas musim hujan juga sering melihat proses turunnya air hujan. Tentu kita juga mengamati, oh kalau habis hujan itu ya tanaman di pinggir jalan itu hijau gitu. Tapi ada saatnya kita mengamati bahwa pohon-pohon di pinggir jalan itu kok kering ya, gugur. Nah, itu dari situ kita melihat bahwa begitu besar ya manfaat atau pengaruh air ya dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ini manusia sering melihat makhluk lain tapi jarang melihat ke diri kita sendiri itu. Nah, maka kalau kita rajin baca artikel itu kan artikel kesehatan ya. Misalnya, oh kok Bunda pusing? Coba minum air, boleh jadi dehidrasi. Ya itu kan sebetulnya tidak jauh-jauh dari air gitu loh. Oh iya ya, pusingnya sembuh setelah minum air. Berarti itu alarm tubuh bahwa tubuhmu itu kekurangan air. Nah, ada lagi yang kalau lapar itu jangan buru-buru makan. Boleh jadi lapar itu sinyal kurang air. Coba deh diminumi. Kalau habis minum itu kenyang, berarti tadi itu lapar palsu kan gitu. Ada seperti itu tuh memang ya temuan-temuan ilmu yang bermanfaat untuk kita itu harusnya membuat kita makin kagum pada Allah. Dan kalau kita sudah paham ini, oh iya ya, saya makan sampai dalam perut kan dicerna, digiling. Nah, untuk kepentingan metabolisme kan air itu ya penentunya sangat dibutuhkan gitu. Nah, sehingga nggak adil dong kalau saya nggak minum. Akhirnya kita minum kan gitu. Ya, bahkan saya pernah mendengar seorang dokter ya itu menyampaikan bahwa kalau usia sudah banyak, sudah lanjut ya, mungkin dibilang lanjut tuh umur 60-an, itu sinyal haus kita itu udah menurun gitu. Sehingga banyak sekali lansia dehidrasi. Kenapa? Karena alarm hausnya itu sudah enggak bagus. Karena usia ya ibarat alat tuh aus gitu kan ya, udah melemah gitu. Sehingga makanya untuk lansia itu kadang ada yang pasang alarm hanya untuk minum. Karena apa? Dia sudah nggak punya alarm haus. Ada orang tua kadang seharian nggak minum-minum. Nah misalnya, ini air ini luar biasa. Sehingga mari kita syukuri ya, kita yakin dulu bahwa ini ciptaan Allah yang dipersembahkan untuk kita makhluknya ini. Mari kita syukuri bersama ya. Murah, mudah didapat, melimpah ruah. Tinggal bagaimana kita memperlakukan air itu demi kemaslahatan kita. Ya tidak hanya kita, bahkan makhluk lain. Kalau ada tanaman kita sirami, kalau ada binatang kita kasih dia minum. Bukankah itu suatu perbuatan mulia, yaitu syukur pada Allah. Nah, dengan kesyukuran itu kan Allah akan menambah nikmat. Maka jangan lupa terus menyebut nama Allah pada saat kita menggunakan air. Mau minum, mau mandi, cuci piring, cuci baju ya, betapa kita berterima
berterima kasih pada Allah, juga berterima kasih pada air yang telah banyak membawa manfaat untuk kehidupan kita. Ya, cuci baju ya, makasih ya, setelah alhamdulillah berterima kasih pada Allah, bicara sama air, alhamdulillah sudah menyucikan baju saya, membuat baju saya suci, ya, bersih. Nah, ya, makhluk lain itu kelihatannya memang tidak bisa berkomunikasi, tapi sebetulnya mereka berkomunikasi dengan caranya masing-masing. Baik, demikian untuk kajian pada pagi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada lagi pertanyaan. Oh ya, baik. Ada pengumuman dari pengurus Humaira bahwa bulan depan Oktober ya, insya Allah akan diselenggarakan kajian secara offline, luring ya, tatap muka ya, tidak online. Adapun teknis nanti akan diinfokan panitia kemudian menyusul. Hari ini hanya informasi bahwa direncanakan, semoga Allah mengizinkan, Oktober akan dicoba untuk kajian tatap muka ya. Insya Allah nanti bagaimana teknisnya, infonya menyusul ya Bunda. Baik, untuk kajian pagi ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Atas kesalahan yang saya sampaikan, semoga Allah ampuni saya. Atas apa yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Hanya seperti ini yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.